Allahumma wa ala alihi sallallahu ala nabi Muhammad khairil bashari khatimir badri tamam nuri zalami sallallahu Muhammad khairil bashari khatimir rusul syafi'il badari tamam nuri zalami sallallahu ala nabi Muhammad khairil bashari khatimir rusul salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyya rasulullah ba'da. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam atas junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Yang ibu pegang kertas itu amalan. Banyak gunanya. Belum dapat kayak fotokopi. Fatihah pucuk itu nak mulai ngamal kenyo bawa baca amalannya. Jadi kalau nak buat jahat dengan kita atau keluarga kita atau rumah kita atau warung kita, maka Allah tutup hatinya sehingga tidak dilakukannya perbuatan tersebut. Kalau dong nak berbuat jahat di jalan, dia yang galak hipnotis insyaallah ta'ala urung kalau dia ada hajat dah baik. Simpulannya, kalau orang nak berbuat zalim dengan kita, Allah tutup hatinya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah wa ala alihi wa sahbihi ahli baitil kiram. Al-Fatihah wa ala jil ma'ikun qarrabin jibril kal israfi izrail nurkib atin munkar nakib malik idwan alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah wa ala jamil awliya is-salihin khususan sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah wa ila hadrati Syekh Imam Ja'far Shadiq. Al-Fatihah wa li abi ummi masyayikh ila yajma alayya nurtiba ilmu. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi Fatihahnya ada 6. Bunyi wiridnya bismillahirrahmanirrahim. Tengok di situ. Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama.
waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana summun bukmun umyun fahum la yarji'un summun bukmun umyun fahum la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yafqahun summun bukmun umyun fahum la ya'qilun summun bukmun umyun fahum la yatakallamun summun bukmun umyun fahum la yatatafakkarun summun bukmun umyun fahum la yatadhakkarun. Qala rajulani yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya Allah ya Rasulullah barakat Sayyid Ja'far Shadiq barakat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca 7 kali habis subuh sama habis maghrib. Yang belum dapat fotokopi Ada yang nanya, Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, bagaimana mengatasi kehidupan yang selalu ditimpa musibah sedangkan rezeki tidak berlebihan? Doa apakah yang bisa diamalkan? Terima kasih. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak membebani setiap makhluk kecuali mampu. Itu sudah janji Allah. Jadi Allah tidak akan membebani apapun kepada makhluk kecuali kesemampuan dia. Cuman mungkin musibah tadi menurut kita berat. Setiap musibah sekecil apapun ibu-ibu, kalau diterima dengan ikhlas, pasti dia terasa berat. Barang yang enteng kalau kita tidak galak rasanya berat. Sering dicontoh dengan diri kita, kelapa selo gigi. Kelapa selo gigi itu kelapa tidak ada ganggu. Cuman kenyamanan mulut yang terganggu. Ada yang nyenggol. Kalau menurut kita kalau baca walaupun sekecil kelapa jangan ada yang leket di. Nah, hidup begitu juga. Tapi ibu-ibu kalau hidup ini tidak kate ujian, jauh kita dengan Allah. Wong yang paling dekat dengan Allah, wong yang paling banyak ujian. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang paling banyak ujian. Solat tahajud rajin, ngaji rajin, munajat minta, ya Allah ya Tuhanku, tiada tempat aku berharap, tidak ada tempat aku bermohon kecuali Engkau ya Rabb. Kau maha mengetahui semua problem kehidupanku. Tidak ada yang dapat menyelesaikan problem ini kecuali Engkau saja ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Terus tak kodak kemana-mana. Dikit-dikit mbak wuduk, muka ngaji, nangis. Minta tasbih, nangis. Samping ngadon di pempek, nangis. Sangkin sedih. Padahal sudah nyampak Yuya. Campak baju mata tambah masin. Jadi kadang-kadang musibah itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Cacian, makian, kebencian, fitnah semua akan diterima oleh orang beriman. Tidak mungkin kita hidup ini lempeng, lurus, tak katik musibah, tak mungkin. Dibenci wong, dihina wong, lah berbuat baik lagi wong masih benci. Tambah lagi memang salah. Kadang-kadang wong gawe baik lagi tidak setuju wong. Jadi hidup tetap ada ujian. Tadi disebut rezeki juga tidak berlebihan. Dia kata juga guna rezeki berlebihan. Yang penting cukup. Walaupun musibah banyak, ujian banyak, tapi kebutuhan hidup cukup. Dengan hidup yang kesederhanaan, timbulnya tidak berlebih-lebihan. Maki lampu nyari yang kecil, wattnya. Iya kan? Yang penting terang. Uno ke Banyung tak pulak banyak gino, secukupnya. Sekali nyiram bay mandi, sabun ngatur-ngatur. 3 kali nyiram kelar. Kanong apa? Kalau banyak nguno ke Banyung, banyak pula mayarnya. Kan pajak mata si. Wong makan ayam, makan iwak, kita kebutuhan cukup. Beli beras, beli sayur,
Kelar. Tidak pula nak berlebih-lebihan. Tapi Ustaz, hidup ni pengen urut wong. Segalanya cukup, segalanya ada. Tak ada hidup nak main ni terus. Kau kira wong yang hidup senang tu lemak apa? Dikira wong yang hidupnya mewah itu bahagia? Belum tentulah. Tiap bulan mikirkan pajak perusahaan. Tiap bulan mikirkan nak bayar pajak mobil. Bayar lampu sampai 3-4 juta. Lampu banyung. Beban kalau. Tapi Ustaz pengenlah nurut wong tu nak berkalung, bergelang. Wong berkalung bergelang tu turun naik mobil. Kita dari rumah kita jauh dulu jalan sikit. Lalu rantut ke wong ganti. Jadi beban. Sorry aku belanja ke pasar situ, ke jengoknya ada ibu-ibu berkalung emas ngendong anaknya. Allah jiku adik ini. Mak ini hari ibu berpakaian mak itu tu ngundang bala. Hati-hati. Ada ibu-ibu dibonceng motor oleh lakinya, gantinya betul. Dirantut kong bu. Agang-agangan. Mati. Nyampak dari motor. Yang ngantut ke tadi juga ngamuk. Sepuan. Mana dia sudah matikan wong siko, yang boleh sepuan pula. Undang bala. Hidup tu tak usah dipaksa-paksa nak sama dengan wong. Hidup mana yang ada baik. Tuh. Kadang musibah ni kita dewek kadang-kadang muatnya. Kita dewek yang bikinnya. Makan dipaksakan makan lemak. Tidak mikirkan hutang, tidak mikirkan kewajiban. Jadi kalau dipikirkan kewajiban, mungkinlah hidup itu dengan kesederhanaan. Jadi jangan kita nganggap Allah Ta'ala nguji kita tu bahan tu berat. Karena kitanya yang tak galak diuji. Ibu senang tak hujan? Hujan senang tak? Ada yang tak senang? Yang rumah bocor? Genteng bocor, seng bocor. Kalau pacak biarlah tak hujan baik. Karena ngapa? Karena beban bagi dia. Tuh. Jadi kehidupan ini ujian Allah itu sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi bagi kita yang menyikapinya itu suatu problem. Sesulit-sulit kehidupan ini ibu sama dengan ilmu berekin, ilmu mata. Sesulit-sulit pelajaran matematika pasti ada jawabannya. 2,75 dikalikan 12,24. Mati balak nyarinya. 27 kan sulit. Tambah lagi perperan. Sepersekian kali sepersekian bagi sekian. Ditambah sekian sama dengan pening balak. Tapi sepening-peningnya hidup ini bagaikan ilmu matematika. Pasti ada. Cuman ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang diuji di awal kehidupan, di akhir hidupnya lepas sudah ujian. Ada diuji di pertengah hidupnya, di ujung kehidupan selesai. Tapi ada yang diuji di akhir kehidupannya, sehingga dia tidak bisa taubat kepada Allah. Lagi muda dulu bukan main kalau nyanyi. Hobi. Tidak biar tak makan, biar tak minum, asal nyanyi, hobi. Ujung sadar, ya Allah ketik manfaat. Dah berhentilah jadilah pula. Ada sadar. Ada yang di ujungnya tidak sadar tadi, sampai tua nyanyi, nyoget. Ternyata ajalnya datang. Banyak di YouTube itu. Orang lagi nyanyi, orang lagi nyoget, mati. Jadi kitanya yang tak baca nerima ujian tadi. Dan ujian itu adalah tanda keimanan seseorang.
Ahasiban nas, Allah, apakah manusia mengira yang mereka mengaku beriman wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji oleh Allah? Tidak mungkin. 2 tambah 2, karena kita belajar. Aku pacak Ustaz ngitung kalian bagian tambahan ngerti. Nian 7 tambah 7 14. Benar. Berarti pacaknya ada matematika. Kira-kira. Tapi kalau 7 tambah 7, 7 tambah 7, 7. Oh, sago ngitungnya. Begitu juga dengan kehidupan. Apakah kita beriman sama Allah? Beriman. Niat. Giliran diuji, ngoceh. Artinya belum ada iman. Kalau memang kita beriman kepada Allah, mengakui Allah berkuasa atas diri kita, berarti dia berkuasa mengatur kita. Nak disenangkannya atau disusahkannya milik dia. Nerima baik. Diterima baik masalah. Karena kita tidak ada mungkinlah Allah akan membiarkan kita. Sebagaimana sutradara nyusun film, ada giliran film bergocor, terkena di kita klepak klepuk tak habis gai. Macam digepuk orang, rupanya operasi plastik. Klepak klepuk. Itu orang adegan ngocor itu bukan sekali di TV, berulang-ulang. Sakit gai kena dempang tabok. Berulang-ulang, akhirnya baru selesai. Ujungnya begini. Tidak mungkin semua kesusahan itu akan membawa kepada kesengsaraan, tidak mungkin juga. Kadang-kadang yang kita anggap tidak lemah, itu membawa kebahagiaan untuk kita. Lambat kita berjalan, kapan begitu lambat, wong lalaju kalau kita buncit. Kapan kita dibuncit, rupanya wong di belakang ni ada masalah. Tak tahu lama mana ceritanya. Tak kata yang nolongnya cuma ada kita dewek. Akhirnya dengan sago kita, dengan sulit, dengan sakit kita, kita tetap nolongi wong ini tadi. Setelah kita tolongi, yang ditolong tadi, duduklah dulu Pak di rumah sini sebentar we. Pan duduk, diajaknya istrinya keluar, cerita, Bapak dari mana? Aku dari kampung situ. Kemana? Aku nak ke sana. Tapi rombongan lah duluan. Aku akhirnya bertemu dengan bapak pingsan tadi. Aku ajak, bapak ngajak ke sini. Oh iya. Istrinya ada. Akhirnya dia masuk ke dalam, ngomong dengan istrinya. Kita tunjuk hadiah be bapak ini, tanda terima kasih aku. Dia terserah dengan kakak tu lah. Apan keluar lagi dia ngomong, kami terima kasih sudah kau selamatkan. Kami tidak katik tanda apa-apa, kau sudah sampai jauh ninggalkan kawan kau demi ngantarkan aku balik. Tanda aku terima kasih dengan kau. Ambillah kedelai keledai ini sebagai kendaraan kau untuk berangkat. Oh biarlah Pak, aku ikhlas. Ambillah tak apa-apa. Naiklah keledai ini untuk kau kejar kawan kau. Akhirnya pakai keledai. Gara-gara jalan lambat, kaki sakit, ujung nolongi wang boleh ke? Coba. Rahasia Allah kita tidak tahu. Cuman untunglah kita ni ada istilah kemarau setahun, hujan sehari. Saro umur hidup, laki bini hidup ya anak 5 ekor. Di akhir kehidupan, anak ni tadi Allah jadikan cerdas, bisa kerja, bisa bergawe, akhirnya punya perusahaan dewek. Mak bapaknya tadi disenangkannya. Kalau lah hidup senang macam itu, yang saro dulu dah ingat. Tekong ngisar beras lah dah ingat lagi. Padahal ngidupi anak 7 ekor ngisar beras, batu tebok. Nah, 2 kilo sehari. Lagi sedang weh. Jam 3 lah bangun. Ngukus kuih, ngoreng pisang, jualan ngidupi anak. Ternyata di akhir hidup disenangkan oleh anak. Kapan dia ngomong, Bu doa ke Bu, insyaAllah kita bulan depan kita orang 4 berangkat umrah. Umrah ke mana nak? Umrah ke Mekah. Nian apa? Ya Allah Bu, nian. Besok ibu ewang aku muat paspor kita foto. Foto nian.
sama bapaknya. Berfoto ni, bikin paspor selesai, bikin ini selesai. Oh, depan Kaabah, ya Allah Tuhanku, sampai juga aku ke sini dengan penderitaan hidup di awal-awal dulu. Kau berikan kebahagiaan di akhir. Jadi seluruhnya tu ada hikmah. Cuman kitanya yang tidak sabar. Hidup manusia ni tak galak, diuji, itu akhirnya hidup nak senang terus. Ternyata orang senang terus itu tidak lemak. Yang lemak ini susah senang, susah senang. Yang paling nikmat hidup diawali dengan kesusahan. Ketika senang, dia tidak sombong. Tapi hidup dari awalnya senang, ujungnya sara, itulah yang galak ngelamun di tangga tu. Kamu tahu dewe. Nangis. Diajak ngomong tak nyambung. Lupa, tak sadar, tapi fikiran berduit tetap ada. Macam-macam maesannya. Pakai baju 2-3 lapis, ngawak tas, ngawak pakaian, karena terbayang hidup senang terus. Akhirnya buntu, laju mimpi hidup senang. Ujungnya gila. Apalah gila kata MBN 6110. Gila. Jadi ibu ditimpa musibah sedangkan rezeki tidak berlebihan. Alhamdulillah, tidak berlebihan, yang penting cukup. Orang harta banyak belum tentu cukup. Ada orang nak jual rumah harganya 1 miliar. Dia punya duit 975. 999 juta, kurang 1 juta. Terbeli tak rumah tadi? Orang kaya punya harta 900 juta, hampir 1 miliar. Yang bicik tadi punya cukup baik. Orang nak jual rumah 1 miliar, beli duit kok. Dia jual mobil, beli pula. Orang jual tanah, pokoknya cukup baik modal. Maka itu minta rezeki cukup lebih hebat daripada minta kaya. Dengan musibah dan ujian tadi, jangan pula kita overacting. Jangan pula kita malu melihat kenyataan kehidupan. Harus pandai-pandai bersyukur. Kalaupun dihina wong, kalaupun dicaci maki wong, talaklah. Ngapus ke dosa, ngangkat derajat. Kemungkinannya Bapak Ibu sekalian, pelajaran kita tentang salatul jenazah. Jadi kalau ada jenazah lanang betina boleh nyolat kenya. Lapas niatnya usalli ala hadzal mayyit arba'at takbiratin fardul kifayah makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Solat jenazah tidak nyebut fardu, tidak sah. Jadi mesti saja ku nyolatkan mayit ini fardu karena Allah. Imaman atau makmuman. Tapi bedanya imaman makmuman dalam solat jenazah ini tidak sama dengan imaman makmuman dengan solat biasa. Kalau kita imaman solat biasa, mengikuti bacaan kita, tapi tak boleh ngejar imam. Imam sudah rakaat 3, kejar Allah. Nah, cukup sama. Tak boleh. Pokoknya gerak imam itu kita ngitung jumlah rakaat kita. Imam rakaat keempat, kita rakaat ke-1. Dia salam, kita nambah 3. Itu kalau solat biasa. Tapi kalau solat jenazah, hitung baik punya kita. Orang sudah takbir 3 kali, kita baru masuk, langsung baik tumbuh. Salli ala Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Allahu Akbar, baca salawat. Allahu Akbar, Allahumma fil warhamhu. Yang keempat, baru melok imam tadi. Boleh dah apa-apa. Jadi salat jenazah pacak ngejar. Ngitung punya kita dewek. Kalau salat lain, nambahnya setelah imam salam. Kita ni lah, itulah tadi bu. Tidak terbiasa nyolat ke jenazah. Tidak terbiasa. Mestinya dibiasakan itu. Kebiasaan kita ni nyingok wong mandi ke. Wong tino. Wong mandi ke nak nyingok tu lah. Sanak bukan keluarga jauh. Putus sampai beber. Gentol di betina. Mak inilah agak jarang betina nyingok wong mandi kan.
haram hukumnya, Bu. Ay Ustaz, itu tu bapak aku dewek. Ngapa nak haram? Ya awak dengan yang mati tu, bapak sama anak. Kau dengan aku, ngapa? Anak yang mati tu nah dengan saya ni bapa, orang lain lah. Majlisnya haram. Karena yang lain ada yang ngewanginya, lanang lain ada. Ada be di Palembang ini maksa ke diri, anaknya betina nak mangku bapaknya. Bapaknya mati. Mandi di pangku. Maksa-maksa nak mangku tu lah. Ujiku jangan. Berdosa. Ngapa nak berdosa? Bapak ku nian. Yang mati bapak kau, yang ngosok bak kau orang lain. Kasak kosok cek itu. Aku ngomong dulu dengan laki. Mana laki kau? Ini Ustaz. Bini kau ni nak mangku bapaknya. Aku sebagai Bilal mandikinya minta maaf. Yo kita tidak tahu barang di bawah. Yo get tersenggol betisnya. Kan wong kalau di pangku tu Bu, di pojok pukang narok mayit. Anaknya mati-matian nak mangku. Maaf ngomong nak mangku bagian pukang pula. Bagian pukang ni kan tangan Bilal ni nak nyewoi. Nak nyewoi yang mati tadi. Ya jelas kan terketombor, ketenggol, kesentuh. Ya kalau sengaja kan haram. Jika kalau kau galak nian, sana nak. Bagak betis sama kaki tu, mangku. Oh nak. Aku nak dipukang. Jika bahaya dipukang. Kau dengan, tidak. Tak apa Ustaz, aku ikhlas. Maksa kekendak. Maka mandi kong mati tu yang paling bagus, make bangku. Bangku yang dari stainless itu, njoi ke debong. Paling bagus. Nyewoinya bersih, terganggu tidak. Daripada pakai wong, kadang tai wong mati tu leket disewet. Sudah tu kan kebiasaan kita ni, kalau habis mandi kong meninggal, galak tijak-tijakan. Memang sakit nian. Apa tak sakit tu sejam belonjo. Sejam belonjo, timpa wong siram banyung, apa tak kencang sekil. Maka tu nak saling tijak itu. Main hari kalau mandi kong mati aku dah alak. Di pangku apa bangku? Di pangku San, carilah Bilal lain. Aku tak kuawa sudah. Ya bandan gemuk, duduk nak nyongkok kan saro. Kalau maki bangku masih lemak ngurusnya. Tapi alhamdulillah 12 sulu ni Bu, setahu ku 12 sulu, dah 3-4 tahun ni tak katik lagi pakai wong. Segalanya pakai bangku kalau. Tak tahu kalau 11 sulu ke sana aku tak faham. Kalau 12 sulu alhamdulillah tak katik lagi. Tapi Ustaz, wong yang galak pakai bangku tu itu tu wong katik sanak. Katik anak, katik ponaan, wajar pakai bangku. Tapi kalau anak cucunya banyak, lebih bagus di bangku. Siapa ngomong lebih bagus? Bapak jingok wong pacian, ibu jingok wong ayib-ayib, katik yang pakai di pangku wong. Berbangku kalau makai kedebong. Kita ni cak takoan seolah-olah tak katik keluarga lah. Omongan tu itu tu Ustaz, baktinya anak dengan wong tua. Bakti dengan wong tua tu ibadat. Dengar kata, nyenang kati wong tua, itu baru namanya bakti wong tua. Anak pernah mandi kong meninggal di pangku makai wong. Oi sesek Bu napasku. Yang mangku ni keponaan, habis minum bir. Pernah mandi kong berduit, anaknya no. Muka baju, kapan terjengok, makai kalung emas. Ku kong kon lepas ke dulu. Kalau yang mangku tadi wong yang tidak solat, sama be mayit tadi nedok di pucuk baru api. Dia tetap makai apa? Kedebong pisang tu lah. Yang paling bagus. Menurut pengalamanku selama ni mandi kong meninggal. Yang galak mantah tu bukan Bilal. Cuman modal dak lemak be dijingok wong. Modal dak lemak tu lah. Namanya mati dak kelemahan. Sudah. Aku tadi. Jadi solat biasa baik takbir pertama
yang rukun. Takbir pertama rukun. Takbir kedua rukun, sama macam solawat setelah takbir kedua. Ketiga, takbirnya rukun dan macam doa buat mayit di takbir ketiga. Takbir keempat hukumnya wajib, bacaannya sunat. Tapi Fatihah tadi tidak disebut nak taruh di mana. Jadi Fatihah walaupun ditaruh di takbir keempat tetap sah. Allahu Akbar. Tidak macu apa-apa, boleh? Allahu Akbar. Baru macu Fatihah, tak apa-apa. Karena tidak ditetapkan macu Fatihah tu di mana. Tapi kalau takbirnya ditetapkan setelah takbir kedua, baca solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cukup. Wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai ke Hamidul Majid, itu sunat hukumnya. Dari wa ala alinya. Kalau solawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sah, sudah. Ketiga, takbir yang ketiga dan maca doa khusus untuk mayit di takbir ketiga. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Jadilah wika itu be. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ja'alil jannata maswahu waghsilhu bil ma'i wal saji wal barad sampai akhir, itu hukumnya sunat. Yang wajib cukup Allahumma ighfir lahu warhamhu. Jadilah Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu. Allah, jadilah. Sah. Takbir yang keempat, Allahu Akbar. Yang takbir keempatnya rukun, wajib. Doanya sunat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafdinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu sunat macam doanya. Kalau misal kita nyolatkan jenazah wong tua kita, takbir keempat tadi doanya ganti Rabbil Fili baik. Rabbil Fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru nunjuk salam. Kalau kita nyolat jenazah nunjuk salam, salamnya belum habis, tangan jangan dilepas doken. Masih senakep. Hamidum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru lepas ke tangan. Banyak juga kadang-kadang nyingok wong betina melok nyolat ke jenazah. Cuman dadakan. Mati maknya hari itu melok nyolatkan. Itu apa dia bacanya? Tahu? Melok wong be. Takbir. Macam apa? Tahu? Tak boleh lah. Ibadat tanpa ilmu tu tidak boleh. Berdosa mainkan Tuhan. Kalau memang tak baca, sudah. Mestinya lagi yang belum ada kematian, mak ini hari nak belajarlah. Saya ni nyuruh orang kampung 12 Hulu ni, kalau ada jenazah betina nyolat keladokin, caknya belum jalan. Belum berjalan. Tak ada tegawi. Tak tegawi. Lah aku perhati ke caknya tak tegawi 12 Hulu. Kalau di Dosun sana, di Gelebek, jadi semenjak tinjuk tahu betina boleh nyolat ke jenazah, ibu-ibunya bebu melok nyolatkan. Ibu-ibunya be hampir 40-an. Betinanya be melok nyolat ke jenazah 40-an, 30-an. Caranya memang kadang dibarengkan, kan di Dosun tu rumahnya besar-besar. Panjangnya 20 meter. Tapi betinanya melok nyolatkan. Semenjak tinjuk tahu betina boleh nyolatkan, melok kalau. 12 Hulu belum terjalan. Apa waktu meninggal tu men galo, jadi tak baca tu kan. Padahal pahalanya besar, bukan tak kata pahala. Ya? Diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim melalui Auf ibn Malik radhiyallahu an menceritakan, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fahafiztu minhu du'aihi wa huwa yaqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa simadkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal badad
wa naqqihi minal khataya kama yunaqqal sabul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah, lalu aku menghafal doanya sebagai berikut. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu. Ya Allah, ampunkanlah dia, kasihanilah dia, maafkanlah dia, apiatkanlah dia dan turunkanlah pada tempatnya turun kemuliaan dan luaskanlah tempat masuknya. Ya Allah, mandikanlah dia, siramilah dia dengan air yang dingin, wal barat, salaj, es dan embun, wa naqqihi minal khataya, dan bersihkanlah dia daripada dosa-dosa, kama yunaqqal sabul abyadu minad danas, sebagaimana engkau membersihkan baju putih dari kotorannya. Wa abdilhu daran khairan min darihi, gantilah tempatnya tinggal daripada tempat yang lebih baik. Wa ahlan khairan min ahlihi, keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang ada. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan istri yang lebih baik daripada istrinya yang ada. Jadi ada ibu-ibu nanya ini, berarti Ustaz, orang mati ni ngobah bininya. Apa jiku? Itu wa zaujan khairan min zaujihi, karuniakanlah istri yang lebih baik daripada istri yang ada. Mungkin baik, bidadari itu lebih baik dari yang ada di dunia. Ya, bidadari itu wanita yang tahir, yang bersih, yang tidak ada pernah datang kotoran, lebih cantik daripada wanita-wanita yang ada. Kaget istrinya digantikan istrinya. Tapi jaranglah ibu pacak jodoh sampai masuk syurga, jarang. Tidak ada mudah. Berat, susah. Nak jadikan pasangan hidup itu pacak sampai dalam syurga dah acak. Paling-paling batas kematian itulah. Jodoh ada 3. Jodoh dibatasi cerai, jodoh dibatasi yang ajal, jodoh sampai syurga. Jodoh yang cerai itulah tadi, boleh anak sikok, cerai. Bawa bunting 2 bulan, cerai. Sudah punya cocong 3, cerian. Ngapo Kak Cik? Kau ngajar bicik kau tu? Ngapo? Chatting-chattingan dengan wong. Oh. Iya kan belum. Nah, tak dah. Aku tahu siapa lanang itu. Kawan dia sekolah bingen. Chatting-chatting yang kanjian tu bangkau. Ujung-ujung kena cerai. Cocong 3. Nak belaki lagi munggah, malu. Tak bagus pula. Lah tua nak berais. Lekasonya gai. Tukang ais itu bingung yang mana pipi ni keras lembut kalau tak. Nepok popok sini ngempet. Ah ya Allah. Dah lah cek salah beraus. Makin nak gelong jenjit pula. Ah sudah. Anu Ustaz. Nak pakai gelung malang kan kanten balik. Ah ya Allah. Tapi ada yang mesra bu, orang tua-tua. Hai mesra ni. Yang muda kalah. Ada, no, kasih sayang ni. Jalan bareng, tuntunan. Oh, je gitu aja. Ala kehebat hidup. Sampai tua mesra. Iyo, kami ni baru kahwin seminggu. Bah. Rupanya baru belaki. Pantas tuntunan. Sago kalau sama tua tuntunan bu nak nyai daging kau bertepak tulang lembut kalau. Hah? Iya. Wa zaujan khairan min zaujihi. Mendapatkan pasangan yang lebih baik dari pasangan dia yang ada. Bisa jadi ibu-ibu yang ahli ibadat di swarga kaget dinikahkan dengan orang ahli ibadat. Mungkin yang lanang itu bininya tak masuk syurga. Yang ini istrinya dah masuk syurga. Dia orang dua dinikahkan oleh Allah. Pacak baik.
Ya, nah ada jodoh sampai tadi cerian, ada jodoh sampai mati. Batas mati itulah. Dan ini yang banyak di ngaung-ngaungkan oleh wong itulah. Kita doakan kedua mempelai, semoga rukun dan damai dalam pasangan hidupnya sampai ajal memisahkan. Jangan. Mari kita doakan kedua mempelai, semoga jodohnya sampai ke dalam syurga nanti. Amin ya Rabbal. Ini dah sampai ajal memisahkan. Sudah sampai mati, belaki lagi. Cuman kalau soal betina belaki lagi itu ada dua riwayat. Ada riwayat mengatakan yang akan jadi suami dia tetap suami yang pertama. Suami yang terakhir. Ada yang mengatakan tidak. Yang akan jadi suaminya di akhirat kage siapa? Suami yang paling ditaatinya. Kalau lanang kan 2, 3 ekor, 4 ekor masuk surga galau, pacak bertemu galau. Tapi kalau betina tetap harus ikut lakinya. Siapa? Dia nikah lagi setelah suaminya. Dia ni wong miskin, wong saro, wong susah. Tapi ibadatnya getolnya lo laki ini. Katik makanan puasa. Idak ngoceh dengan wong. Si suami tadi nedek istri sehingga istri nurut cara suaminya. Alhamdulillah. Tapi ajalnya umurnya pendek. Kawin, boleh anak siko, meninggal. Kapan suaminya meninggal kan masih muda. Belaki lagi. Bertemu laki yang wong mampu, yang wong senang, tapi tidak pernah menjanjikan ibadah. Cuman ngambukkan harta baik. Ibadat tidak, sehingga dia terkekang jadi istri. Untuk puasa sunat dilarang, solat ini mak ini, nak majlis taklim tak boleh. Jadi sedih kan dia. Akhirnya pendek cerita, mati. Kemana suaminya? Tetap akan dibalikkan kepada suaminya yang pertama. Jadi yang paling ditaatinya itulah suami. Ada riwayat yang begitu mengatakan. Ya, aku tidak ustaz, kasih sayangnya aku lakiku. Sampai akhirat kaki aku nandak belaki lagi. Sudah. Hati pulau galak engkau. Ya. Ini lagi hidup bercecut terus bala. Tiap hari bergutukan serkit, centong, sendok. Babit terus kelentang-kelentung sehingga kami beneran pulak pegang tu seng kalau pulang amang keluntung kami sehingganya kapan laki mati ditangisi. Ya waka kau alak teganya nak nului dari aku. Yang siapa aku ni ga ya Allah. Ya pun kita galak bebala. Gak sebahagia aku dengan kau. Jelaki muka tutup. Hah? Laki malah aku mati pada hidup temu kau terus. Datang wong nak ngelamar dia, cek ada wong dak ngecek dia ni mana oh cakoannya aku ni sebenarnya beranak sudah, laki sudah, lah tercicip galau. Cuman mak mano yalah mungkin sudah jodoh aku. Udah cek gai. Laki hidup lagi metu terus saya rumah. Kalau nak nurut ke hati aku beratnya masih nak dengan laki ku tu lah sampai di swarga. Di malaikat gai kau. Kapan terbelaki? Hidup susah, hidup melarat. Kapan ngoceh, itulah omongannya. Laku sangkonian. Ternyata semua periat sama saja. Teko kita kena juga dah. Jangan semua pria tu. Teko kita yang nak ngapa-ngapa teko gawak dah. Nah, itu cerita di siang hari. Ada wongnya ada. 4 kali belaki.
Nak belaki pula. Kelima. Ya wajah lah 4 belaki jadilah. Sunat ganjil. Sunat ganjil. Ujung belaki pula. Kapan belaki yang kelima, dia mati. Di malaikat ladas orang terus mati, kau pula yang kelima mati. Nah, di malaikat habis ceritanya, tak belaki lagi. Wa adkhul jannata. Masuklah dia ke dalam syurga. Hebat bu, nak aku orang mati ni. Biarpun orang maksiat masuk ke surga ya Allah. Hebat. Wa aidhu min azabil qabri. Selamatkan dia dari azab kubur, wa min azabin nar, dan selamatkan daripada azab neraka. Hatta tamannaitu an akuna ana zalikal mayyit. Seakan-akan aku berharap seandainya aku sendirilah yang menjadi mayit itu. Jadi saking hebatnya doa Rasulullah untuk orang meninggal ini, sahabat tadi mikir, ya Allah, cobalah aku didoakan Nabi sehebat ini. Ini doa Nabi, bu. Asal. Hah? Ya Allah, kencang. Ya. Waqihi fitnatal qabri wa azabin nar. Peliharalah dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Nah, ini doa yang lain disambung Nabi. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fahyi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ada yang ini macanya. Ya Allah, ampunkanlah semua orang-orang yang hidup dan ampunkanlah semua orang-orang yang telah mati dari kami. Wasaghirina wa kabirina, anak-anak kami dan orang yang berlanjut usia di antara kami. Wa zakarina wa unsana, baik lanang maupun betina. Wa syahidina wa ghaibina, yang kami tahu dan yang tak kami tahu. Allahumma min ahyaitahu minna fahya 'alal Islam. Ya Allah, hidupkanlah dalam keadaan Islam orang yang Engkau hidupkan dari kami. Wa tawaffana minna fatman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Dan ya Allah, maafatkanlah dalam keadaan beriman orang yang Engkau wafatkan dari kami. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan Kau halangi daripada pahala yang kami buat ini, hadiahkan kepada mayit, dan janganlah Engkau fitnah kami sesudah kematian itu. Sebegitu hebatnya Nabi mendoakan orang meninggal. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya adzabil akhirah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna, ilaikal masir. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.